Bang Anda moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan, orang-orang tua kita hadir dalam kesempatan berbahagia ini. Bapak Haji Dr. Haji Ramlan Yusuf Rangkuti MA sebagai Ketua Komisi Hukum MUI Provinsi Sumatera Utara beserta Sekretaris yang gesit dan energik Adinda Dr. Akmal. Lalu kemudian ada juga Ustadz Amar yang tadi juga baru menyelesaikan satu sesi, dan kemudian ya para peserta, para kru dari studio TV channel MUI Sumatera Utara yang berbahagia, penonton, pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah MUI melakukan terobosan di era pandemi ini, ikut bersinergi melakukan lompatan dengan penggunaan IT bersama dengan Universitas Medan Area. Nampaknya tadi ya Profesor Hasim Purba dan kemudian dihantarkan oleh Dr. Mustafa Kamal Rokan sudah membeberkan berbagai hal tentang tema kita, perlindungan anak saat bencana pandemi COVID-19. Saya barangkali menambahkan, karena rentang waktu juga yang tak begitu lama, beberapa poin yang sudah diulas dan dipaparkan Prof. Hasim Purba. Sebetulnya di dalam PowerPoint saya juga saya singgung sedikit-sedikit untuk memperingkas waktu. Saya padakan supaya ada sedikit corak perbedaan dengan Prof. Hasim walaupun prinsipnya sama. Saya menoleh dari 3 perspektif mengenai tentang topik ini. Pertama, kajian filosofis atau perspektif Das Wollen. Kajian filosofis ini mencukupkan juga rujukan pada nas, lalu kemudian sunnah yang sudah dibawakan, disampaikan oleh Rasulullah. Dan perlu kita ingat bahwa momentum bersiar dan kemudian munculnya agama Islam sebagai penyempurna agama wahyu itu kan sudah 14 abad yang lalu. Dan perlu kita tegaskan bahwa dari beberapa cukilan nas tadi yang disampaikan Prof. Hasim Purba, luar biasa bahwa kita hidup di era modern ini baru menangkap makna itu dan masih sedikit mampu menangkap tafsir realita modernnya hingga saat sekarang. Dan kemudian dari perspektif itu hemat saya cukup banyak ayat-ayat Al-Quran yang bercerita tentang anak, cerita tentang manusia, khusus kaitan kepada anak. Hemat saya konsep Quran menegaskan bahwa anak itu tak punya kewajiban. Luar biasa. Dan ini sumbangsi pemikiran Islam pada pembentukan peraturan perundang-undangan dunia. Dia yang punya hak, dia tak punya kewajiban. Kemudian setelah semakin menanjak dewasa berdasarkan umur dan kondisinya baru nanti mengikuti. Dan seandainya yang paling ringkas penyempurnaan hukum itu adalah perimbangan hak dan kewajiban yang berimbang. Lalu kemudian saya lanjutkan dari perspektif filosofis sebut rujukan wahyu. Barangkali saya tak mengulas cukup banyak karena memang saya juga tak mendalami dan membidangi bidang itu. Lalu kemudian saya lanjutkan yang perspektif kedua, perspektif Das Sollen. Ini kajian teoritis, perspektif ilmu pengetahuan, intinya regulasi peraturan perundang-undangan. Kalau konteks Indonesia jelas, tadi Prof. Hasim juga sudah memaparkan beberapa cukilan dari pasal konstitusi kita. Saya menambahkan misalnya pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Luar biasa, karena kelahiran anak biasanya didambakan orang tua, tapi banyak dan bahkan banyak kasus anak-anak lahir dalam keadaan terlantar, tak dikehendaki oleh orang tuanya, dan bahkan menghadapi berbagai kekerasan. Konstitusi kita luar biasa mengatur tentang fakir miskin dan kemudian anak yang terlantar. Kemudian pasal 29B ayat 2, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jadi
tak tanggung-tanggung konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945, ada beberapa pasal yang secara tegas mengatur bagaimana perlindungan terhadap anak. Pasal 28D, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan sama di hadapan hukum. Jadi, konsekuensi Indonesia negara hukum, dasarnya konstitusi kita telah mengamanatkan begitu rupa. Dalam konteks global juga tadi Prof. Asim sudah menyatakan, misalnya dari Convention of Right the Child, anak-anak dalam konvensi anak itu ada beberapa, tak lagi saya singgung. Sekarang saya turunkan kepada regulasi yang agak lebih konkret. Regulasi yang agak lebih konkret, tadi juga sudah dipaparkan, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014, yang lebih spesifik kepada tema kita ini, Undang-Undang nomor 79, pasal 3-nya berbunyi, dalam keadaan membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapatkan pertolongan, bantuan, dan perlindungan. Jadi, ringkas kata, regulasi yang ada di Indonesia cukup memadai bila bercerita tentang bagaimana memberikan perlindungan kepada anak yang mereka punya hak saja tanpa ada embel-embel beban kewajiban apapun. Lalu kemudian, itu perspektif Dasolen. Sekarang coba kita toleh bagaimana realita, fakta, atau kenyataan. Saya hampir tak mendapatkan data primer, bahkan sekunder pun, bagaimana kondisi anak pada saat tema kita ini kita bahas, yakni perlindungan anak saat bencana. Maksudnya, yang lebih spesifik terhadap anak, apakah anak yang terlantar, apakah anak bermasalah misalnya yang dipenjara atau sebutlah menghadapi proses hukum, atau anak-anak yang memang kondisi sosialnya tidak terlantar tapi ikut miskin bersama keluarganya. Justru karena itu saya mencukupkan saja dari sumber KPAI, karena inilah Komisi Perlindungan Anak. Dia menyebut untuk kasus tahun 2016 saja paling tidak ada hampir 4.500 anak-anak bermasalah. Lalu kemudian dari data Direktur Rehabilitasi Sosial Anak Kementerian Sosial hingga Agustus 2017, anak jalanan itu mencapai hampir 17.000. Lalu kemudian seterusnya data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 2018, secara keseluruhan jumlah anak Indonesia tidak bersekolah mencapai 4.600.000. Jumlah anak usia dini 7-12 tahun tidak memperoleh sekolah berada di angka 1,3 juta, dan anak 13-15 tahun di 33 provinsi berjumlah hampir 1 juta. Sementara anak usia 16-18 tahun itu 2 juta lebih. Perlu saya jelaskan tentang standar ukuran anak ini variatif, peraturan perundang-undangan juga begitu, tapi berdasarkan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 yang dirubah berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 dulunya tentang perlindungan anak, dijelaskan batasan umur anak itu 18 tahun. Lalu kemudian saya lanjutkan kepada topik saat sekarang. Hemat saya, kenapa data tidak tersaji dengan baik? Karena minimnya perhatian khusus kepada anak, baik anak terlantar, anak bermasalah, lalu kemudian anak miskin. Karena anak miskin biasanya itu langsung mengikut bersamaan dengan orang tuanya. Kita tahu hari ini potret misalnya yang miskin di Indonesia, apalagi yang sekarang ribut data SIMDUK-nya, di berbagai daerah banyak gejolak karena memang berharap dapat bantuan karena fungsi negara memang memberikan perlindungan. Dan bahkan kalau berdasarkan undang-undang karantina pasal 55 yang kemudian dirubah untuk melakukan karantina berubah jadi PSBB, bukan physical distancing atau social distancing atau lockdown, bahwa pasal 55 undang-undang karantina ditegaskan bahwa
apabila karantina wilayah diterapkan, maka seluruh orang yang dikarantina dan termasuk ikut peliharaan atau ternaknya akan diberikan hak-haknya. Jadi dengan demikian otomatis anak juga akan ikut secara keseluruhan. Tapi kita lihat karena pilihan PSBB, konsekuensi Undang-Undang Karantina, sebagai lanjutan untuk menghadapi, memberantas COVID-19 ini, hemat saya, anaklah yang paling rentan dari semua problem itu. Betul, dari beberapa sumber data sekunder, bahwa anak-anak cukup tahan imun terhadap wabah ini. Karena sedikit kasus yang kita peroleh dari media, anak yang terpapar oleh virus ini. Tapi dampak ikutan dari pandemi ini adalah mengenai tentang hak-hak anak yang lain, bahkan mulai dari pendidikannya, makannya, minumnya, baik kebutuhan pokok, primer, sekunder, dan lain sebagainya. Hemat saya, poin itulah yang memang harus mesti kita sorot. Saya lanjutkan, berarti dari fakta, karena perhatian khusus belum diberikan kepada anak, sehingga berapa banyak angka atau sebutlah anak-anak yang mendapatkan problem berdampak dari pandemi ini, apakah yang positif atau yang hak-haknya terabaikan, dilanggar, atau bahkan yang bersangkutan menjadi korban daripada situasi ini. Hemat saya, inilah yang harus mesti kita fokuskan. Berikut ini saya paparkan dari kerangka teori Friedman. Ini sebetulnya sudah sangat populer. Beliau memandang sistem hukum itu 3. Jadi kerangka ini yang coba kita lihat kepada regulasi yang sudah mantap, tawaran konsep Islam yang sempurna, tapi kemudian realitanya di Indonesia, hemat saya kita masih gamang. Bahwa sistem hukum itu dipaparkannya ada 3. Pertama, kelembagaan, organisasi, atau sebutlah badan yang punya otoritas. Kepada topik kita tentang anak, lembaga apa sebetulnya yang fokus? Karena anak ini begitu istimewanya, yang punya hak saja dan suasana rentan, tapi kemudian apakah mereka sudah mendapatkan hak-haknya? Hemat saya, hingga saat sekarang tidak ada lembaga khusus yang dibentuk untuk menghandle problematika yang berkait dengan anak. Jadi tentang topik kita ini tidak ada fokus apakah kelembagaan. KPAI nampaknya tak sampai menyentuh ke sana. Dengan kata lain, dari perspektif orhan, lembaga, maka boleh disebut tidak ada fokus dalam pandemi ini yang memang khusus menangani tentang problematika anak, apakah terpapar atau dampak ikutan dari masalah bencana ini. Baru kemudian yang kedua, perihal regulasi. Regulasi peraturan perundang-undangan, Prof. Asim juga tadi sudah paparkan, mulai perlindungan anak, undang-undang kesejahteraan sosial, dan lain sebagainya, cukup banyak yang tersebar. Tapi kalau fokus kepada bencana, hemat saya juga belum ada yang spesifik. Oleh karena itu, saya berharap sebetulnya agar ke depan ini jadi pembelajaran baiknya, karena spesifik anak itu amanah, di satu sisi cobaan, tapi juga hiburan, dan bahkan musuh, begitu konsep Quran, untuk kita lebih berhati-hati. Maka harusnya sebagai negara hukum, pembentuk peraturan perundang-undangan segera mempersiapkan regulasi untuk anak yang objeknya agar mereka betul-betul mendapatkan perhatian, tak lagi bias, apalagi barangkali saling tolakan dan buang badan. Yang ketiga, mengenai tentang kultur. Bahwa dari perspektif kultur, sebutlah respon sikap kita, bahwa jujur saja, pada saat sebutlah keluarga bahagia, anak akan ikutan, tapi bukan yang utama. Tapi pada saat bermasalah keluarga, sebut broken home, maka yang paling utama dan bahkan lebih dulu menderita adalah anak. Bagaimana dengan pandemi atau bencana? Hemat saya sama. Tak ada orang tua yang menelantarkan anaknya, tapi terkadang kondisi sosial, pendidikan, situasi psikologis menyebabkan anak begitu banyak jadi korban broken home, apalagi faktor kemiskinan, ketiadaan, atau kekafiran. Justru karena itu, poin saya yang terakhir, saran,
bahwa dalam posisi ini saya memberikan apresiasi luar biasa kepada Komisi Hukum MUI Provinsi Sumatera Utara, senior kita Pak Ramlan Yusuf Rangkuti, beserta Dinda Akmal, sekretaris yang sangat energik ini, untuk bisa memberi motivasi MUI agar barangkali tampil di depan, menyuarakan berbagai hal kepentingan tentang anak ini. Pertama, mendorong agar ada kelembagaan organ yang spesifik mengurusi bila masalah bencana terjadi, maka perihal perhatian kepada anak khusus. Kemudian mendorong agar regulasi mengenai tentang perlindungan kepada anak, apalagi menyangkut bencana, itu mendapatkan perhatian. Dan kemudian yang terakhir, mudah-mudahan MUI bisa menjadi pionir terdepan mengelola, menyelenggarakan langkah upaya pencegahan agar korban terhadap anak minimal, dan kemudian melakukan upaya sinergi berjaringan kepada kelompok lainnya. Justru karena itu MUI diharapkan lebih proaktif, sehingga anak yang menjadi tumpuan harapan, amanah yang akan dipertanggungjawabkan, sekaligus tunas-tunas bangsa, betul-betul mampu dididik, betul-betul mampu kita jaga, karena dia amanah kepada orang tuanya, kepada masyarakat, dan kepada negara. Regulasi menegaskan itu. Jadi yang terakhir ini tanggung jawab negara. Oleh karena itu, ayo kita desak agar tanggung jawab negara itu muncul dan nampak melalui kebijakan, melalui alokasi anggaran dan keberpihakannya kepada anak, karena mereka mendapatkan posisi istimewa dan hanya punya hak. Barangkali begitu, Bang Mustafa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.